Shalom Mamang Inang, Kadongan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Kadongan. Semangat melayani dan selamat melayani ya. Mari kita mengerade sermon sejenak ya, persiapan khotbah sekolah minggu untuk tanggal 1 Mei 2022, Matius 20 ayat 20 sia sahat 24 ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Ya, mungkin Mamang Inang sudah familiar dengan lagu ini ya, tetapi di buku ND kita, buku ND Sekolah Minggu HKBP ada perubahan sedikit ya. Nomor 252. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Yesus sembuhkan. Sembuh matanya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Ya, bukan di sekolah minggu, jangan lupa Bapak Saudara-saudara. Nah, apa yang boleh kita khotbahkan kepada anak-anak akan mengenang dari teks ini? Ya, yang jelas kasus di teks ini sudah kita tahu, yaitu orang buta. Ya, orang yang sakit. Ya, tidak bisa melihat, meminta pertolongan dan berseru kepada Tuhan agar mereka disembuhkan. Dan haleluya, puji Tuhan. Ya, Yesus menyembuhkan mata mereka dan mereka dapat melihat seketika itu. Nah, amin ahina holongan di bagasa Yesus Kristus. Mari kita mengkhotbahkan kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa berseru, berdoa hanya kepada Tuhan ketika mereka sedang mengalami kesulitan, ketika sedang mereka sakit dan mungkin sedang bergumul ya. Nah, kita ajarkan supaya anak-anak kita itu berseru, artinya tidak berhenti untuk berdoa, meminta, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan Tuhan Yesus tabib, guru dari segala guru, tabib dari segala tabib, yang mampu menyembuhkan orang-orang sakit yang sedang berseru kepadanya. Nah, itu singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar berseru, tidak berhenti berdoa, meminta kesembuhan ketika ia sedang sakit. Agar Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya di dalam kehidupannya. Nah, itu dia Bapak Saudara-saudara. Dan selamat melayani Akang Manginang. Dan jangan lupa yang kedua, setelah mereka disembuhkan, mereka mengikuti Yesus. Maka kita ingatkan anak-anak kita, ketika mereka sudah sembuh, ketika mereka sudah melewati berbagai kesulitan dan mereka berhasil, agar mereka selalu ingat untuk memuji, memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Selamat melayani, jangan lupa buku ND, sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan mungkin alat peraga ya yang boleh kita pakai di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.